Beginilah kondisi pasca diterjang banjir bandang di Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang. Puluhan rumah luluh lantak akibat diterjang air bah. Setidaknya puluhan kakak di lokasi ini sampai saat ini masih tinggal di pengungsian. Namun sejumlah warga yang rumahnya masih bisa dihuni memilih untuk kembali ke rumah walau tanpa penerangan karena terkendala putusnya aliran listrik. Untuk sehari-hari warga hanya menggunakan obor untuk penerangan. Gimana penerangan di kampung ini? Belum ada penerangan Pak, sampai saat sekarang ini Pak. Sudah berapa lama tanpa listrik di sini? Dari hari Selasa Pak, udah seminggu lebih. Nggak ada penerangan. Sejak awal kejadian ya? Iya, sejak awal kejadian. Terus gimana Ibu tinggal di mana? Ibu mengungsi ke bukit. Hingga saat ini, PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat. Salah satunya berada di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, yang sebelumnya terisolir akibat akses jalan terputus. Kendala kemarin penggalian, batu semua. Ya, terhambatnya karena penggalian ada satu lubang sampai 1 hari. Gali itu hambatan cuma itu aja. Kemarin sebelumnya akses jalan ini belum bisa kita lalui. Dan juga masih kondisi macet ya, pengunjung terlalu banyak. Jadi agak terhambat juga dalam pekerjaan. Targetnya hari ini listrik sudah bisa menyala mengaliri sekitar 150 unit rumah di kawasan ini. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua bangunan pendidikan rusak parah akibat banjir bandang yang melanda di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, hari ke-9 pencarian korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Brimob Polda Sumbar tembus 2 titik lokasi longsor dan turunkan 2 tim anjing pelacak K9 menyisir lokasi pencarian korban. Tim juga bangun solar panel untuk penerangan pemukiman warga di lokasi terisolir. Memasuki hari ke-9 pencarian korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, personel Brimob Polda Sumatera Barat terus bergerak menembus wilayah terisolir yang selama ini tak bisa dijangkau. Medan ekstrim dan tingginya material longsor membuat proses pencarian semakin berat. 2 tim anjing pelacak K9 diterjunkan untuk menyisir 2 sektor krusial yakni Desa Kayu Pasak dan Subarang Air. Hingga hari ini, setidaknya 69 jenazah telah berhasil dievakuasi, namun diperkirakan masih ada sekitar 50 orang yang belum ditemukan. 3 wilayah yang sebelumnya sepenuhnya terisolasi satu persatu mulai ditembus tim Brimob. 2 di antaranya sudah terbuka sehingga bantuan logistik dapat masuk. Sementara 1 lokasi terakhir yang dikenal dengan nama Tulang Gajah saat ini masih dalam proses pembersihan. Secara keseluruhan, Brimob Polda Sumatera Barat telah berhasil menembus 11 titik longsor di Kabupaten Agam yang menjadi jalur penting evakuasi dan distribusi bantuan. Yang pertama kan pencarian dan evakuasi bagi korban meninggal kemudian luka-luka sudah kita laksanakan sekitar hari pertama, kedua, ketiga setelah Galodo. Sekarang tinggal kita doorlock atau pendorongan logistik ke titik-titik yang terisolasi. Dan ada beberapa daerah yang terisolasi sudah kita bisa tembus, termasuk Subarang Air ini hari pertama pun terisolasi sudah kita bisa tembus dengan menggunakan jembatan darurat, kemudian memberikan logistik, membangun dapur lapangan. Sekarang kita membangun solar panel atau panel matahari untuk bantu penerangan listrik. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan penerangan warga di daerah yang masih terputus aliran listrik, Brimob juga membangun fasilitas solar panel di beberapa pemukiman. Penerangan ini menjadi harapan baru bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda darurat. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimob Polda Sumut menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh di Kecamatan Batang Toruh, Tapanuli Selatan. Keberanian dan kepedulian anggota Brimob menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimob Polda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Pemirsa, Batu Buswa Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang jadi salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang di Kota Padang. Sebanyak 320 kepala keluarga di lokasi masih menggunakan obor untuk penerangan. Beginilah kondisi sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa di antaranya sudah rata dengan tanah. Lokasi tepatnya di Kampung Tanga, Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dua bangunan pendidikan yakni Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di Jalan Padang Koto Gadang, Palembayan, dan SMA Muhammadiyah Salare Ayah mengalami kehancuran parah. Warga berharap ada bantuan pemerintah untuk membangun kembali sekolah. Ya pemirsa, sebelumnya inilah jalanan perkampungan dan bangunan sekolah di Kampung Tanga, Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat belum dilanda banjir bandang, jalanan, rumah warga dan bangunan sekolah masih berdiri kokoh, namun semua ini mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang.